Halo, selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Kali ini nih, kita mau gali wawasan dari salah satu pemikir manajemen paling legendaris ya, Peter Drucker. Sumbernya dari bab yang, wah, judulnya aja mungkin bikin Anda mikir, hah? Judulnya, Apa yang Diajarkan Lembaga Nirlaba Kepada Bisnis. Ini dari buku klasiknya, The Essential Drucker. Biasanya kan kita dengarnya kebalikannya ya. Iya, betul. Bisnis yang dianggap punya semua jawaban gitu, sementara nirlaba yang katanya perlu belajar efisiensi dari mereka. Tapi Drucker, ya dengan gayanya yang khas itu, dia balik logikanya. Dia bilang, justru di beberapa area manajemen yang fundamental, sektor nirlaba atau non-profit, itu malah jadi pionir dan pemimpinnya, setidaknya di Amerika waktu itu. Perspektifnya cukup provokatif ya. Sangat provokatif. Tapi, ini dasarnya dari observasi yang tajam banget. Logika Drucker tuh begini. Karena lembaga nirlaba ini nggak punya disiplin yang, katakanlah, sejelas bottom line, maksudnya ukuran laba rugi yang jadi patokan utama bisnis kan. Nah, karena nggak ada itu, mereka justru ya terpaksa mengembangkan manajemen yang lebih baik. Lebih fokus, lebih disiplin biar bisa efektif dan ya benar-benar mencapai misinya. Nggak cukup modal niat baik doang gitu. Mereka sadar banget soal itu. Kayak yang Drucker tulis, mereka juga sadar kalau niat baik itu bukan pengganti organisasi dan kepemimpinan, akuntabilitas, kinerja, dan hasil. Gitu. Tanpa fokus ke hasil nyata, ya mereka bisa kehilangan arah. Oke, ini menarik nih. Jadi, karena nggak bisa ngandelin profit sebagai ukuran sukses yang gampang, mereka mesti lebih pinter ya ngelolanya. Coba kita bedah lebih dalam deh. Area-area kunci mana aja nih yang menurut Drucker bisa jadi semacam kursus gratis dari nirlaba buat dunia bisnis? Titik awalnya, dan mungkin yang paling dasar banget menurut Drucker itu, misi. Dia lihat lembaga nirlaba yang paling sukses itu, wah jago banget mendefinisikan dan megang teguh misi mereka. Ini bukan cuma slogan manis yang ditempel di dinding kantor loh. Tepat sekali. Misi yang terdefinisi dengan baik dan jelas itu fungsinya kayak kompas yang presisi buat organisasi. Ini bukan cuma pernyataan inspiratif ya, tapi jadi alat manajemen yang kuat banget. Dia memfokuskan seluruh energi organisasi ke tindakan nyata yang penting. Terus, bantu nentuin strategi spesifik buat capai tujuan krusial, dan akhirnya, ya, bikin organisasi jadi disiplin. Yang paling penting, kayak kata Drucker, misi yang jelas itu mencegah penyakit degeneratif paling umum dari organisasi, yaitu mecah belah sumber daya mereka yang selalu terbatas ke hal-hal yang menarik atau kelihatan menguntungkan, bukannya konsentrasi ke beberapa upaya produktif yang benar-benar penting. Nah, ini jebakan yang sering banget kena ke bisnis besar sekalipun kan? Wah, saya suka tuh analogi penyakit degeneratif itu. Gampang banget ya emang buat organisasi, bisnis atau nirlaba tergoda ngejar proyek sampingan yang kelihatannya keren tapi sebenarnya nggak dukung tujuan utama. Drucker kasih contoh-contoh yang kuat banget. Misalnya Salvation Army. Misi mereka jelas banget, mengubah hidup orang-orang yang terpinggirkan, kayak pecandu alkohol, mantan napi, jadi warga negara yang produktif dan mandiri. Dan mereka beneran berhasil loh. Drucker nyatat keberhasilan rehabilitasi sampai 80% lewat program kerja disiplin mereka. Dan itu sebagian besar dijalankan relawan, biayanya jauh lebih efisien dibanding sistem penjara. Betul. Contoh lain yang dia sebutin itu Girl Scouts. Misinya bantu anak-anak perempuan berkembang jadi perempuan yang percaya diri, kompeten, menghargai diri sendiri dan orang lain. Atau The Nature Conservancy. Misinya melestarikan keanekaragaman hayati dengan cara beli lahan-lahan penting. Semua misi ini punya kesamaan. Jelas, terukur, dampaknya, meskipun bukan finansial ya, dan jadi panduan mutlak dalam tiap keputusan dan tindakan. Fokusnya kayak laser gitu. Dan ada aspek lain dari misi ini yang menarik. Dia maksa organisasi buat lihat keluar bukan ke dalam. Fokusnya jadi ke siapa sih yang kita layani dan perubahan nyata apa yang mau kita capai di dunia luar. Nah, itu poin krusial. Misi yang kuat itu secara inheren orientasinya ke hasil eksternal, ke pelanggan atau penerima manfaat. Ini ngelawan godaan alami di tiap organisasi buat jadi terlalu fokus ke proses internal atau standar internal aja. Drucker kasih contoh gereja Willow Creek Community yang waktu itu dipimpin Bill Hybels. Mereka sadar jemaat itu nggak cuma butuh inspirasi, tapi juga panduan praktis. Jadi, tiap khotbah diakhiri sama rekomendasi tindakan spesifik yang bisa dilakuin jemaat sehari-hari.
Malah disediain rekaman kaset biar bisa didengerin lagi. Ini nunjukin pemahaman mendalam soal kebutuhan pelanggan mereka dan fokus ke dampak nyata. Contoh lain yang Drucker angkat itu jaringan rumah sakit besar. Bukannya berusaha nahan pasien biar selalu dirawat inap di rumah sakit utama mereka, jaringan ini malah aktif promosiin fasilitas alternatif. Kayak pusat bedah rawat jalan, pusat rehabilitasi, pusat ronsen sama lab mandiri. Bahkan yang waktu itu mulai populer, HMO, Health Maintenance Organization, semacam layanan kesehatan terkelola gitu. Moto mereka, kata Drucker, kalau ini demi kepentingan pasien, kita harus promosiin. Tugas kita bikin itu menguntungkan. Nah, disinilah paradoksnya muncul. Menarik banget. Kebijakan yang kelihatannya merugikan rumah sakit utama ini, karena fokusnya ke yang terbaik buat pasien, justru akhirnya malah ngisi lagi rumah sakit mereka. Fasilitas-fasilitas mandiri itu jadi populer, nyaman buat pasien, dan akhirnya malah hasilin banyak rujukan balik ke rumah sakit utama pas perawatan lebih lanjut dibutuhin. Ini contoh fokus pelanggan sejati, yang menurut Drucker mirip sama strategi pemasaran perusahaan Jepang yang sukses waktu itu. Tapi beda banget sama pola pikir banyak bisnis barat yang cenderung lebih fokus ke maksimalin penggunaan aset internal. Fokus ke misi pelayanan pasien, malah bawa hasil bisnis yang positif, gitu. Luar biasa. Jadi pelajaran pertama dari nirlaba, jadikan misi sebagai panglima tertinggi, ya, bukan cuma hiasan, fokus ke dampak eksternal, dan itu bakal nuntun strategi sama disiplin internal. Nah, selain misi, ada area lain nih yang menurut Drucker justru nirlaba lebih unggul. Ini cukup mengejutkan sih, efektivitas dewan pengurus atau dewan direksi. Ya, ini salah satu klaim Drucker yang paling menantang nih. Dia secara eksplisit nulis, untuk menemukan dewan yang benar-benar efektif, Anda jauh lebih mungkin menemukannya di sektor nirlaba daripada di perusahaan publik kita. Ini pernyataan yang cukup berani ya, mengingat dewan perusahaan seringkali diisi figur-figur hebat dengan bayaran tinggi. Itu dia. Kenapa bisa gitu ya? Apa yang bikin dewan nirlaba, yang seringkali isinya relawan atau donatur, bisa lebih efektif dari dewan korporat yang penuh profesional pengalaman? Rasanya agak, gimana ya, gak masuk akal gitu. Drucker nawarin beberapa penjelasan. Pertama, faktor historis. Di banyak lembaga nirlaba, dewan pengurus itu secara tradisional emang menjalankan organisasinya, atau setidaknya terlibat banget dalam operasional sebelum ada manajemen profesional. Dia kasih contoh Mayo Clinic yang sampai tahun 1970-an itu dijalankan sama dewan dokter. Jadi udah ada kultur keterlibatan yang dalam gitu. Kedua, dan ini penting banget, faktor pendanaan. Anggota dewan di nirlaba itu seringkali donatur besar atau penggalang dana utama. Mereka punya kulit dalam permainan atau skin in the game yang nyata. Keterlibatan mereka bukan formalitas doang. Keberlangsungan organisasi seringkali tergantung sama kemampuan dewan buat ngasih atau galang dana. Give or get policy gitu. Ini bikin tingkat kepemilikan dan pengetahuan yang beda dari direktur luar di perusahaan yang mungkin cuma datang rapat beberapa kali setahun. Oh, jadi karena uang dan misi itu terkait erat banget, dewan nirlaba nggak bisa cuma jadi tukang stempel buat CEO gitu ya. Mereka punya kepentingan langsung dan tahu banget bisnis nirlaba itu. Persis. Drucker juga ngakuin kalau hubungan antara dewan dan CEO di nirlaba itu seringkali penuh potensi friksi. Dewan bisa dianggap terlalu ikut campur urusan manajemen, sementara manajemen bisa dianggap merebut fungsi dewan. Tapi, menurut dia, gesekan ini justru bisa jadi hal positif kalau dikelola dengan baik. Ini maksa kedua pihak buat memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing. Terus gimana cara ngelola friksi itu biar produktif? Kuncinya, kata Drucker, adalah pemahaman bahwa baik dewan maupun CEO itu bukan bos satu sama lain. Mereka itu kolega, mitra yang kerja buat tujuan yang sama, yaitu misi organisasi, tapi tugasnya beda. Dewan fokus ke arah strategis, mastiin integritas misi, akuntabilitas, dan keberlanjutan finansial. Sementara CEO dan manajemen fokus ke eksekusi operasional, dan jadi tanggung jawab CEO buat secara proaktif mendefinisikan tugas masing-masing dan bangun hubungan kerja yang efektif. Lebih dari sekedar diskusiin fungsi dewan secara abstrak, Drucker nekenin pentingnya ngorganisir pekerjaan dewan itu sendiri. Misalnya, bikin komite-komite yang fokus, netapin agenda yang strategis, dan mastiin anggota dewan dapat info yang mereka butuhin buat bikin keputusan berkualitas. Dia lihat banyak contoh bagus di kampus seni liberal, seminari teologi, rumah sakit riset, dan museum yang berhasil ngelakuin ini. Pekerjaan dewan itu sendiri diorganisir.
Dan gimana hubungan kemitraan antara dewan sama manajemen dibangun. Ini jelas pelajaran berharga buat dewan direksi di sektor bisnis, yang seringkali dikritik karena terlalu jauh dari operasional, atau kurang ngasih pengawasan strategis yang efektif. Tepat sekali. Tata kelola yang efektif itu mastiin organisasi tetap setia sama misinya dan bertanggung jawab ke para pemangku kepentingannya. Lembaga nirlaba terbaik nunjukin gimana hal ini bisa dilakuin dengan serius dan sistematis. Oke, setelah misi dan dewan pengurus, kita sampai ke area ketiga nih, yang menurut saya dampaknya paling kerasa langsung di dunia kerja modern. Gimana lembaga nirlaba memotivasi dan ngelola SDM mereka, khususnya para relawan. Drucker lihat para relawan ini sebagai prototipe atau cikal bakal dari pekerja pengetahuan knowledge worker yang sekarang mendominasi ekonomi kita. Dan skala keterlibatan relawan ini, wah masif banget. Drucker ngutip angka di Amerika waktu itu. Lebih dari 80 juta orang dewasa jadi relawan. Nyumbangin rata-rata hampir 5 jam per minggu. Kalau dihitung, ini bikin sektor nirlaba jadi pemberi kerja terbesar dalam hal jam kerja yang disumbangkan. Ini bukan fenomena pinggiran ya, tapi kekuatan sosial dan ekonomi yang signifikan. Yang lebih menarik lagi, gimana peran relawan ini berubah. Dulu mungkin relawan identik sama kerjaan-kerjaan simpel atau kasar gitu ya. Tapi Drucker ngamatin, terutama di nirlaba yang dikelola dengan baik, relawan sekarang banyak dari kalangan terdidik, profesional, manajerial. Mereka itu staf tak berbayar atau unpaid staff, kata Drucker. Mereka datang bukan cuma buat isi waktu luang, tapi pengen berkontribusi pakai keahlian dan pengetahuan spesifik mereka secara bermakna. Betul, mereka nyari kepuasan dan tantangan yang mungkin nggak mereka dapetin sepenuhnya dari kerjaan utama mereka. Lembaga nirlaba terbaik paham pergeseran ini dan ngeresponsnya dengan praktik manajemen SDM yang canggih banget. Bahkan mungkin lebih canggih dari banyak perusahaan waktu itu. Mereka nggak cuma nerima siapa aja yang datang. Ada proses wawancara buat pahamin kekuatan, minat, komitmen calon relawan. Ada penempatan yang hati-hati, yocokin keahlian relawan sama kebutuhan organisasi. Ada penetapan tujuan kinerja yang jelas, bahkan ada program pelatihan wajib, terus pendampingan dari mentor atau supervisor yang seringkali juga relawan senior berpengalaman. Wah, ini kedengerannya kayak manajemen talenta yang serius banget ya, bukan sekedar makasih ya udah mau bantu. Contoh Girl Scouts yang tadi disebut itu ngegambarin banget ini kan? Contoh Girl Scouts itu emang fenomenal. Bayangin aja, ngelola sekitar 730.000 relawan dewasa dengan cuma sekitar 6.000 staf berbayar. Itu buat ngelayanin 3,5 juta anggota perempuan muda loh. Rasio yang luar biasa. Kuncinya ada di sistem yang terstruktur. Ada jalur karir relawan yang jelas. Orang bisa mulai dari tugas simpel kayak bantu nganter anak-anak ke pertemuan mingguan, terus dengan pelatihan bisa jadi pemimpin kelompok Brownie atau Girl Scout. Lalu bisa naik jadi anggota dewan lokal atau bahkan anggota dewan nasional. Setiap langkah dalam karir relawan ini, bahkan yang paling awal, punya program pelatihan wajibnya sendiri. Standar kinerja yang jelas dan tujuan yang spesifik. Ini sistem pengembangan kepemimpinan dan kontribusi yang matang banget. Wow, jadi ini bukan cuma soal nyelesain kerjaan ya, tapi juga soal pengembangan potensi manusianya. Relawan nggak cuma ngasih, tapi juga nerima. Nah, itu inti pemahaman Drucker. Motivasi relawan itu kompleks banget. Mereka nyari kepuasan dari pencapaian, tantangan baru, kesempatan belajar, pengakuan atas kontribusi mereka, dan rasa jadi bagian dari komunitas yang bermakna. Drucker nekenin bahwa apa yang disumbangkan lembaga nirlaba kepada relawan sama pentingnya dengan apa yang disumbangkan relawan kepada lembaga nirlaba. Hubungannya timbal balik gitu. Lembaga nirlaba terbaik paham ini, dan secara sadar nyiptain lingkungan di mana relawan merasa dihargai, diberdayakan, dan bisa lihat dampak nyata dari usaha mereka. Nah, disinilah jembatannya ke dunia bisnis jadi jelas banget. Gimana ini relevan buat Anda yang mungkin ngelola tim atau karyawan berbayar? Sangat relevan. Drucker secara eksplisit bilang kalau tantangan manajemen besar berikutnya, dan ini dia tulis puluhan tahun lalu, tapi masih relevan banget hari ini, adalah gimana ngelola pekerja pengetahuan buat mencapai produktivitas. Pekerja pengetahuan sama kayak relawan terdidik, nggak bisa lagi dikelola pakai model perintah dan kontrol tradisional. Mereka termotivasi oleh hal yang sama, misi yang bermakna,
otonomi, kesempatan buat pakai kekuatan mereka, pembelajaran terus-menerus, akuntabilitas atas hasil, bukan cuma jam kerja, dan pengakuan atas kontribusi mereka. Lembaga nirlaba, dalam ngelola staf tak berbayar mereka yang berharga itu, sebenarnya lagi mempraktekkan prinsip-prinsip manajemen pekerja pengetahuan ini. Mereka nunjukin cara bangun kemitraan, bukan sekedar hubungan atasan-bawahan. Jadi dari cara nirlaba merekrut, nempatin, ngelatih, netepin tujuan, dan ngakuin relawan mereka, ada pelajaran langsung ya tentang gimana bikin karyawan, terutama pekerja pengetahuan, jadi lebih terlibat, termotivasi, dan produktif. Tepat sekali. Fokus pada kekuatan individu, kasih tanggung jawab yang bermakna, ciptain jalur pengembangan, ukur hasil, dan pastiin kerjaan mereka nyambung sama misi organisasi yang lebih besar. Ini kunci buat membuka potensi produktif pekerja pengetahuan, dan lembaga nirlaba udah ngelakuinnya bertahun-tahun dengan sumber daya yang seringkali jauh lebih terbatas. Oke, jadi kita udah bahas 3 area kunci ya. Misi sebagai kompas strategis, dewan pengurus yang efektif dan terlibat, sama manajemen relawan sebagai model pengelolaan pekerja pengetahuan. Jadi, rangkuman utamanya apa nih yang bisa kita bawa pulang dari pemikiran Drucker ini? Buat Anda yang lagi dengerin. Nirlaba sebagai adik dari dunia bisnis. Justru sebaliknya, ada pelajaran manajemen fundamental yang berharga banget di sana. Pertama, kekuatan luar biasa dari misi yang jelas, mengakar, dan jadi panduan nyata dalam tiap keputusan strategis dan operasional. Kedua, pentingnya bangun tata kelola atau governance yang efektif, di mana Dewan Pengurus benar-benar fungsi sebagai mitra strategis yang akuntabel, bukan cuma formalitas. Dan ketiga, yang mungkin paling transformatif buat era sekarang, adalah cara ngelola manusia, terutama pekerja terdidik. Fokus ke motivasi intrinsik, pemberdayaan berdasarkan kekuatan, pembelajaran berkelanjutan, dan akuntabilitas pada hasil demi capai produktivitas sejati. Ini bukan cuma perbandingan teoritis yang menarik ya. Betul. Di tengah masyarakat dan ekonomi yang makin basisnya pengetahuan, kemampuan buat mendefinisikan tujuan dengan jernih, mastiin tata kelola yang kuat, dan ngelola talenta secara produktif dan bermakna itu jadi syarat mutlak. Syarat buat sukses dan berkelanjutan bagi semua jenis organisasi. Mau itu perusahaan raksasa, startup, atau ya lembaga nirlaba itu sendiri. Pelajaran dari para jawara nirlaba ini strategis dan relevan banget. Nah, sebagai penutup, yuk kita bawa ini ke tingkat yang lebih personal. Ini ada sesuatu buat Anda renungkan nih. Gimana kalau organisasi Anda, atau bahkan tim kecil tempat Anda kerja sekarang, nyoba ngadopsi satu aja dari prinsip yang dipelopori nirlaba ini secara sungguh-sungguh. Misalnya, benar-benar luangin waktu buat memperjelas lagi misi tim Anda. Bukan cuma misi perusahaan yang jauh di atas sana ya, tapi misi spesifik tim Anda. Sampai misi itu benar-benar bisa jadi filter buat keputusan sehari-hari dan jadi sumber energi kolektif. Atau gimana kalau Anda mulai mikir cara memberdayakan anggota tim Anda, mirip cara nirlaba memberdayakan relawannya yang paling dedikatif. Fokus ke kekuatan unik mereka, kasih mereka otonomi dan tanggung jawab nyata atas hasil, bukan cuma tugas. Dan akui kontribusi mereka lebih dari sekedar kompensasi finansial. Coba bayangkan, satu perubahan fokus kayak gitu aja, gimana dampaknya ke cara kerja, semangat tim, dan hasil yang Anda capai bareng-bareng. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga wawasan dari Peter Drucker ini ngasih Anda perspektif baru ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.